sibuk di perkuliahan dan mungkin karena saya tinggal di rumah saya masih ada kayak pelajaran gitu karena juga kayak saya nggak bisa nyelesain tugas, saya nggak tahu apa saya di rumah sendiri. Mbak Fira ini seperti kayak masih mengundang perasaan gitu ya. Kayak sebenarnya pengen minta tolong sama teman gitu, tapi kayak lebih menghibur, mengundang. Mungkin itu juga berpengaruh sama kebiasaan saya Pak. Tapi sekarang ini saya sudah bersama teman saya yang belajar hampir dari semester ini, jadi saya bermain obat Kalau dari cerita Mbak Fira tadi, ada kesulitan lain yang masih Mbak Fira rasakan? tapi sebenarnya tujuannya saya itu saya masih menempatkan diri di mana kadang-kadang aku nggak bisa mengekspresikan apa yang rasain, contohnya aku emosi, tapi aku nggak bisa marah. Ujung-ujungnya aku memberikan sesuatu yang tentang sakitnya dari sana. Dulu pas SMA saya sempat selama hampir 3 hari langsung jadi jalannya hampir 2 tahun. Berarti dari SMA itu udah 2 tahun masih mengendam emosi dengan cara Iya, soalnya karena dari saya nggak tahu, saya kan anak pertama ya, anak saya punya 2 adik. Saya biasanya kayak gimana kakak kan karena ujungnya mana, plus saya dengan satu orang tua saya, jadi otomatis tanggung jawab adik saya dari saya yang namanya pertama. Nah, dari situ saya sering kayak entah ke sekolah terlambat, terus jarang belajar juga, saya jarang, saya dengan apa, saya jarang datang ke sekolah dan juga jarang mengajar ke situ adalah laporan-laporan sama saya. Terus saya dimarahin, tapi waktu saya nggak semarah itu kan. Waktu saya dari awal itu nggak pernah mempermasalahkan diri saya sama sekali. Ini udah kamu sudah ajaran kita juga. Nah, kadang juga kalau salah kan kalau nggak kangen sama saya sudah tahu kan harus saya lakukan. Ujung-ujungnya menjadi diri saya sendiri. Plus yang paling penting sakit hati itu ketika adik-adik saya melawan saya. Maksudnya aku udah kerjain kamu, udah berusaha ya buat mengambil alih ilmu sama apapun itu buat kalian, tapi ujung-ujungnya kalian nggak pernah bisa mampu. Kayak semuanya nih, aku udah jadi sarapan, aku udah dicampur bikin baru kita. Udah nggak apa-apa, gue nggak mau belajar. Terus kalau pulang sekolah, kadang-kadang saya bermain sama enggak bangunnya telat dari pagi, mereka marah-marah lagi. Di luar itu ada adik saya yang pulang sama saya. Kadang-kadang satu hal yang berbicara masih saya nggak bisa melakukan situ orang lain. Bahkan ketika saya sendiri saya nggak pernah nangis ada suara sampai sekarang. Saya nangis nggak pernah ada suara. Makanya kalau hari itu teman saya berpikir, semua tak tahu. Kamu coba sendiri lagi rasa kucing. Terus aku tak doang. Karena itu kamu nggak pernah ada suara. saya paham perasaan mereka. Ini pasti sangatlah mengundang. Udah dari lama kan dari SMA ya. Ini kayak lebih mengundang emosi terus nyari pelampiasan yang lain.
lulus besok masih ada tugas di tangan plus saya yang akan membantu orang lain juga. Dan juga saya masih mencoba sesuatu yang dulu. Jadi saya cuma ini juga bagi diri saya sendiri. Kalau enggak, menurut suami saya. Saya pasti kira ini masih mencari istilahnya pelampiasan yang lain tapi yang lebih ringan. Nah, kalau boleh saya tahu alasan Mbak Vira masih menahan nangisnya tanpa suara itu apa sampai sekarang? Mungkin karena kebiasaan saya kan nggak bisa mengekspresikan diri saya, jadi mungkin masih belum sekarang. Terus juga kan sekarang tadi kan sama teman saya, mungkin saya harus bersuara gimana sih? Sebenarnya Mbak Vira ini merasa kayak belum menemukan tempat yang tepat melepaskan emosi Mbak Vira. Iya. Kalau menurut Mbak Vira nih sebenarnya kan tadi udah dijelaskan ya, Mbak Vira udah jelasin apa aja yang dirasain sama Mbak Vira, terus apa aja yang pengen disebut sama Mbak Vira. Sebenarnya ini udah bagus karena kan udah Mbak Vira udah berbagi perasaan sama ke saya, walaupun ke orang lain belum gitu. Kalau Mbak Vira sendiri ini pengennya dari sesi konseling ini pengennya seperti apa? Mungkin saya pengen jadi bisa mengekspresikan diri saya, tapi sejujurnya sekarang ini selama hampir 1,5 tahun di Surabaya, saya sudah agak bisa mengekspresikan diri saya. Tapi ada masih agak dan dari saya itu pas saya masih marah, saya tidak masih kok keluar, masih nggak bisa bilang apa aku marah, terus juga kayak aku susah kalau aku capek, tapi orang lain masih beban saya masih kayak oke, akhirnya saya nggak bisa nolak, saya nggak bisa ekspresikan diri saya kalau saya capek, kalau saya ada emosi, saya lagi sedih, saya juga nggak bisa marah. Mungkin bukan saya yang agak cemberut, dan juga saya sering misu sekarang, tapi itu benar, saya benar-benar misu itu cuma buat kayak yang perjalanan aja, nggak benar-benar kayak misu. Jadi cuma itu kayak umum ya Mbak. Iya. Tapi apakah sebenarnya di balik musim itu ada tersebut emosi yang terluapkan? Untuk sekarang soalnya saya kayak kalau saya nggak bisa diri saya sendiri, itu kan orang lain yang salah dan saya nggak bisa pikir orang itu, saya juga nggak bisa diri saya sendiri karena juga saya mengatakan orang itu kalau pengen jurnal itu nggak bisa diri saya sendiri. Kalau saya mau tahu yang membuat Mbak Vira kayak setidak berani itu buat melampiasi maksudnya mengekspresikan marah tadi itu bagaimana? Saya yang seperti yang saya bilang tadi, saya ini yang pertama sampai sekarang hampir 20 tahun, hampir 12 tahunan saya nggak pernah marah sama adik saya karena saya paling orang saya ya itu nggak pernah marah. Kalau kemudian marah saya tapi dalam kamar benar-benar itu sudah nggak mau, berarti tanpa saudara kemudian tahu. Jadi itu masing-masing anak udah rahasia sama orang tua, nggak pernah bawa kita. Jadi dulu pas sekolah mungkin emosi sih belum selesai karena saya juga nggak siap, saya belum nggak siap, terus kayak apa sih berubah. Terus mungkin karena ini udah berapa juga itu saya jadi Mbak Vira itu masih mengikuti aturan sekolah
gimana sebenarnya gimana sih kayaknya menurut Mbak Vira gimana cara kamu tuh bisa mengekspresikan diri ke orang lain tanpa kamu kira bakalan dia itu menjauh dengan respon. Mungkin saya bisa berkomunikasi. Kadang juga saya di situ saya membimbing bersifat anak-anak Dengan Mbak Vira berpura-pura menjadi anak kecil itu Mbak Vira menjadi lebih tenang atau masih memendam emosi? saya lebih tenang sih, soalnya kan saya juga beberapa dan juga teman-teman saya yang bilang baik ngerti saya. Kadang mereka yang mereka juga susah dan mereka susah, tapi mereka masih bisa seperti menurut saya. Mereka juga kalau saya tak belajar juga saya Jadi berdasarkan cerita Mbak Vira tadi, dengan adanya teman Mbak Vira di rantau itu, Mbak Vira itu udah mulai merasa terbantu, terus bisa mengekspresikan emosi walaupun tidak sepenuhnya ya. Sepertinya kalau meluapkan emosi, Mbak Vira ingin tetap 100% atau masih setengah-setengah seperti tadi beberapa. sekarang saya masih 40%. Kalau menurut Mbak Vira sendiri, dengan masih 40% itu cara naiknya atau masih bisa atau masih di titik itu aja? Ini saya bisa sedikit jujur sama mereka supaya saya juga Saya pasti Mbak Vira ini masih memilah-milah seterbuka itu untuk setiap porsi orang-orang. Itu pilihan yang bagus Mbak Vira. Mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan cara asertif itu setiap hari diperhatikan lagi. Nah, kalau dari asertif sendiri itu kan ada dua, satunya nanti Mbak Vira jadi pasif yang terlalu pendiam kayak ngomong pun cuma tidak. Nah, kalau Mbak yang lebih agresif lagi yang Mbak Vira takutin tadi, kalau terlalu marah-marah emosi jadinya mungkin Mbak Vira harus mencoba lebih pelan lagi dan
Saya juga